Halo Sagittarius, selamat datang di channel Mariana Tarot Indonesia. Terima kasih Sagittarius, kamu sudah berkenan terhubung dengan Mari di sini ya. Baik, ini adalah pembacaan dari tarikan energinya kamu bersama dengan si dia untuk kita lihat ya bagaimana sesungguhnya keadaan hubungan kalian untuk di saat ini. Namun sebelum Mari memulai, mari ingetin dulu bahwa ini adalah general reading. Energinya kolektif sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian Sagittarius saja dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa, tarikan energinya terbolak-balik, dan yang lebih penting diharapkan kebijaksanaannya kamu ketika mendengar apa yang coba Mari sampaikan di sini ya. Baik Sagittarius, langsung saja kita mulai. Ini dia. Nah, ada Ace of Swords di situ, kemudian ada energi dari ya, ya, berikut, kemudian ada di situ dan kemudian ada di sini. Nah, iya sih, ya, yuk, ya, oke ya Sagittarius. Jadi kalau melihat begini, kamu dan dia nampaknya memang dalam masa fase transisi untuk merubah keadaan hubungan kalian. Keadaannya seperti apa tuh Cici Mari? Yang tadinya kalian berdua bisa aja sangat amat menginginkan langgeng relationship ini. Kalau bisa itu tuh ya sampai ke pernikahan. Kalau sudah dalam pernikahan ya sampai menua lah gitu ya. Sampai maut memisahkan gitu ya. Tapi ya di saat-saat sekarang mulai itu harus mengevaluasi ulang gitu ya. Jadi konsep lama, keinginan lama, nampaknya Mari itu tuh kayak yang udahlah dijatuhkan aja, dibubarin aja gitu ya. Konsep lamanya digantikan sajalah dengan konsep yang baru di situ. Itu ya. Jadi yang tadinya ini kamu bisa takut banget kamu lepas dari dia, takut banget gitu ya. Saking berharganya menurut kamu relationship ini, atau kayaknya dari hubungan ini tuh ada yang bisa kamu dapat, ada yang bisa kamu terima, yang kamu anggap di situ tuh yang bernilai berharga gitu. Tapi untuk di saat ini bisa-bisa kamu yang kayak nggak berharga juga kok gitu ya, nggak juga lah ini di situ. Yang tadinya kamu anggap ini tuh satu hal yang wow, akhirnya nggak wow juga kok, biasa-biasa aja gitu ya. Atau yang kayak ketika kamu merasa takut kehilangan hubungan ini, kamu itu tuh jadinya capek sendiri gitu ya, capek sendiri. Nah akhirnya kamu bisa seperti orang yang sedang menantang dirinya kamu ya Sagittarius. Kayak gimana memangnya kalau aku tanpa dia, kayak gimana memangnya. Nah seperti itu ya. Nah jadi mau coba melampaui rasa cemas, takut, kehilangan hal-hal yang berharga dari relationship ini, akhirnya kamu mau melampaui rasa takut itu. Itulah di sana kata Mari, kamu bisa aja kayak mulai belajar untuk melepaskan hubungan ini gitu ya. Dan jangan-jangan sebenarnya si dia ini tuh ya entah dia selingkuhan kamu sebenarnya ya. Dia ini tuh bisa, karena Mari lihat kamu tuh kayak lagi punya 2 orang di sini. Paling sedikit orang yang mengisi dunia asmaranya kamu itu tuh ada 2 Mari nampak ya. Dan salah satunya adalah dia gitu loh ya. Bisa-bisa memang untuk di saat sekarang kamu itu tuh lagi nggak mau berkomitmen ya. Lagi nggak mau kamu merepotkan dirinya kamu dengan komitmen. Boleh-boleh kamu sudah punya pemikiran baru. Ngapain sih harus menikah? Ngapain sih harus serius-serius juga berpacaran gitu ya. Yang ada tuh jadi bikin mumet, yang ada tuh bikin hidup itu tuh jadi sepet gitu ya. Kayak gimana memangnya kalau aku kembali aja jadi energi Sagittariusnya aku gitu ya. Orang-orang Sagittarius itu kan orang-orang yang memang jiwa bebasnya itu tuh lumayan ekstrim ya. Di antara semua energi api ya, energi api itu kan memang tidak mau terbelenggu ya. Kalau bisa bebas ya bebas. Spirit merdekanya itu tuh menguasai diri kan gitu ya. Tapi yang paling ekstrim itu tuh ya Sagittarius. Lihat aja tuh simbolnya Sagittarius ya, lambangnya Sagittarius.
manusia dengan setengah kuda. Kuda itu tuh kan ya dia adalah simbol lari gitu ya, simbol kebebasan gitu kan. Nah, kamu ini kembali ke setelan pabriknya kamu nih. Ngapain ada di kandang kalau bisa berlari kenceng, bebas lepas. Nah ini sekarang. Jadi makanya mau menghancurkan penuh relationship dengan dia, bisa-bisa di saat ini tuh kamu anggap ya nggak masalah juga gitu loh. Ya nggak masalah juga gitu. Ya. Jadi kalau tadi kamunya ngeklik video ini dengan tujuan untuk membaca situasi hubungan rumah tangganya kamu dengan suamimu ini atau istrimu ini, ya mari lihat di saat sekarang kamu bisa aja ya, memang sadar atau nggak sadar kamu sedang menghancurkan rumah tangganya kamu dengan si dia. Gitu. Menghancurkannya ya tadi salah satunya dengan cara menghadirkan wanita lain atau menghadirkan pria lain. Nah, tapi kalau tadi kamu ngeklik video ini dengan niatan untuk kayak aku cari tahu tentang kekasihnya aku gitu. Ya udah, dalam hubungan kamu berpacaran bersama si dia, mari lihat ya, bukan dia satu-satunya kekasih kamu gitu loh. Dan bahkan dengan bisa kehadiran orang lain, misalnya kamu saat ini tuh sudah punya pasangan lain, mari lihat kehadiran orang lain itu tuh bisa aja kamu tampilkan ya, cukup belak-belakan di hadapan si pasangannya kamu ini. Jadi boleh-boleh pasangannya kamu, bukannya mereka ini tuh bodoh ya, bukan mereka itu tuh nggak tahu gitu loh, bahwa kesetiaan dari kamu itu tuh menjadi sebuah barang yang sulit untuk didapatkan saat sekarang. Pasti mereka udah tahu. Karena dengan energi-energi seperti ini sih biasanya kalau Sagittarius itu tuh nggak mau berpura-pura ya. Orang Sagittarius itu kan dia ekstrim ya. Kejujurannya itu tuh ekstrim. Sampai-sampai bisa nggak peduli tuh. Kejujuran ini tuh akan mendatangkan hal apa nih pada orang lain. Nggak peduli. Bisa-bisa nggak peduli. Ya pokoknya gue jujur aja udah titik. Mau hasil kejujuran ini mau bikin orang seneng, mau bikin orang nggak seneng, nggak ngurus. Nah, seperti itu. Seperti itu energinya kamu. Jadi yang kamu itu tuh ya terserah dah. Dia mau terima gue kayak gini ya terima. Kalau nggak mau terima ya nggak apa-apa juga sih, gitu kan. Gue juga nggak nganggep dia penting-penting banget saat sekarang. Dulu iya betul dia penting. Sekarang sorry, nggak penting juga. Ternyata hal-hal yang dianggap istimewa, luar biasa, boleh-boleh kamu sadari bisa juga kok ditemukan dari orang lain, dari cara lain, dari tempat lain, dari keadaan lain, gitu loh. Minta, berlebih-lebihan banget gue dengan orang ini. Bisa kamu kayak gitu, mari lihat. Ternyata aku berlebih-lebihan ya, baru ini aku sadari. Itu. Makanya sekiranya untuk menghancurkan rumah tangganya kamu dengan pasangannya kamu ini, kamu bisa aja nggak ngurus lah aku, hancur ya hancur gitu ya. Sudah semacam ada masa bodohnya. Udah mulai di sini tuh malah ada masa bodohnya. Nggak dia aja satu-satunya laki-laki yang mau nikahin gue, pasti masih banyak di sana. Dan kebetulan ya gue juga belum mau nikah kok misalnya. Gitu ya, makanya kalau hancur rumah tangga ini hancur. Pokoknya gue punya banyak kekasih, gue banyak petualangan, gue banyak hal-hal baru yang bisa gue nikmati, ya udah gitu di sana ya. Semacam kamu kayak mau mempersimpel hidupnya kamu ya di saat ini. Jangan ada tuh yang bikin kamu melekat, jangan ada yang bisa bikin kamu itu tuh terbelenggu, nggak mau kamu ya. Jiwa Sagittariusnya tadi itu tuh berontak gitu. Jadi bisa-bisa aja memang sikapnya kamu untuk di saat ini tuh sedang tidak melewati hasil dari perenungan ya, pertimbangan. Jadi bisa-bisa lebih banyak gerak impulsifnya kamu di sini. Baik buruknya kamu melepaskan relationship ini belum benar-benar kamu hitung, kamu cermati dengan baik. Tapi kamu yang bangsa yang gue siap aja dah gitu. Siap aja. Ya, mau bubaran pacaran sama dia siap.
mau kandas rumah tangga ini siap, mainnya siap. Kamu mengikuti naluri dirimu. Gitu. Nah, si dia yang melihat kamu seperti ini tuh tentu dia agak gamang ini. Gamang dia ya. Makanya dia kayak harus mengevaluasi ulang. Yang tadinya bisa dia sudah kayak 100% dia memilih dengan kamu. Tapi melihat kamu, waduh, ini bahaya juga nih, ini gawat juga nih. Gitu ya. Jadi dia gini, memang nggak bisa nih Sagittarius ini tuh diseriusin. Nggak bisa. Walau tadi ya surat nikahnya kalian sudah ada misal gitu ya, tapi dia bisa mempertimbangkan nggak boleh, bahaya nih. Tapi kalau untuk mendoakan biar bisa terjadi yang terbaik dalam hubungan kalian, pasti ada doanya dia di situ. Ya kalau memang Sagittarius ini jodohku ya Tuhan, maka persatukan kami sampai akhir hayat. Jika kemudian tidak, maka pisahkanlah kami. Nah, itu kan doa yang paling lazim ya bagi pelakon cinta-cintaan ini kan. Seperti itu. Ya. Jadi dia pun mirroring kamu. Jadi secara otomatis dia pun jadinya akan mencontoh kamu. Dia lihat kamu ada masa cuek, bebek, acuh, abai, dan bahkan dia lihat kamu, oh ini belum bisa setia nih Sagittariusnya. Ya udah dia juga lakukan hal itu. Jadi boleh-boleh untuk di saat sekarang, memang dia ini tuh pun ya membuka diri pula pada laki-laki lain atau pada wanita lain. Ya sama-sama aja kalian akhirnya dia pun jadi berpetualangan juga di sini. Jadi hubungan ini tuh ada, tapi hubungan ini tuh tidak diolah dengan upaya yang sebaik mungkin. Gitu loh. Malah pembiaran terjadi, terutama dari sisi kamu ya, Sagittarius. Pembiaran. Gitu. Jadi ya Kak, ini sebuah kapal, ya udah kapalnya terombang-ambing di lautan lepas. Macam tidak ada nahkodanya gitu loh untuk di saat sekarang. Nggak ada nahkodanya, nggak tahu ini tuh mau ke arah timur kah, ke selatan kah, ke barat kah, ke utara kah, ke mana, timur tenggara. Nggak peduli, pokoknya udah dibiarin aja dulu, kapalnya tetap ada. Kapalnya ada, gitu ya. Sekiranya kapal ini nanti diterjang sama ombak badai dan kemudian ini tuh hancur berantakan, semacam udah kayak bukannya rela ya, tapi lebih ya udahlah kayak gitu aja gitu loh. Jadi kayak lebih masa bodoh. Bawaannya itu tuh dua-dua jadi kayak masa bodoh. Seolah-olahnya seperti itu. Padahal kalau dilihat dari si pasangannya kamu nggak sebegitu masa bodohnya sih sebenarnya. Cuman ketika kamu tidak memberikan effort terbaiknya kamu dalam relationship bersama dengan dia, dia pun akan seperti itu. Tadi kan kata Mari, dianya nge-mirroring kamu, Sagittarius. Gitu ya. Tapi bisa-bisa memang situasi seperti ini tuh vice versa ya. Jadi kayak dia yang memberikan triggeran demi triggeran. Akhirnya kamu merasa kamu harus melepaskan hubungan ini, kemudian menjadi masa bodoh tentang hubungan ini. Bisa aja gitu ya. Kamu kayak ngeliat, wah dianya itu tuh kok kayak belum konsisten. Dia itu tuh kayak seperti orang yang gitu loh. Jadi saling mempengaruhi di sini. Bukan hanya kayak kegilaannya kamu semata gitu ya. Wah, gue balik lagi lah ke nature-nya gue sebagai Sagittarius. Ya, bukan yang kayak seolah-olah memang kamu konsepkan demikian dari awal. Bisa-bisa kamu menemukan kayak nggak cocok nih gitu ya. Nggak benar juga nih. Terus ngapain gue sendiri yang heboh-heboh mau serius-serius ria. Gitu ya, udahlah dimain-mainin aja lah hubungan ini gitu, udahlah dilepaskan aja lah, nggak usah diberikan sok-sokan ngasih effort terbaik gitu ya. Bisa di sana itu loh. Karena kalau Mari lihat hubungan kalian ini tuh sebenarnya sudah akrab banget ini ya, satu sama lain kalian itu tuh sudah ketemu ini sama chemistry-nya, sudah akrab betul ini hubungannya.
Tapi kalau dilihat untuk membuat relationship yang sudah akrab ini berkembang, bertumbuh lebih baik, lebih baik, lebih baik. Nah, ini energinya yang belum ada. Belum ada. Gitu. Nah, akhirnya jadi kayak mau serius-serius ria itu tuh bukan lagi menjadi pilihan. Gitu ya. Kalau soal cocoknya itu tuh ya cocok. Jadi kalau mari nampak hubungan kalian ini tuh lebih kayak cocoknya dibawa ke hubungan yang casual aja ya. Terutama kalian yang masih pacaran nih. Nampaknya hubungan casual saja di sini. Nah, kalau sudah dalam berumah tangga, bisa-bisa ini tuh gini relationship-nya kalian. Sekarang berantakan dulu nih, berantakan. Lu gue, main di situ ya, cari kesenangan masing-masing, cari gaya hidup masing-masing yang dirasa cocok. Walaupun saling bertolak belakang ternyata. Tapi udah jalanin aja dulu. Biar kacau dulu. Sebelum nanti ketemu titiknya, bagaimana sih semestinya hubungan ini gitu. Biasa gitu kalau dalam sebuah relationship jangka panjang ya. Ada masa-masanya pertengkaran itu tuh lumayan sengit. Ya. Masa bodohnya itu tuh lumayan kelihatan jelas. Gitu ya. Biasa itu tuh masanya kayak ada semacam lu gue. Biasa itu. Tapi nanti akhirnya baru tahu ini layak enggak diperjuangkan, sungguh-sungguh diperjuangkan. Atau mestikah hubungan ini tuh direlakan, diikhlaskan untuk selesai. Gitu. Tapi masih lama lagi tuh pemikiran demikian. Kalau mari lihat, sekarang mainkan gayamu, ku mainkan gayaku. Gitu. Nah, gua nggak ada konsep-konsep. Gitu ya, freestyle di sini. Ya kalau dalam rumah tangga. Gitu. Dalam pacaran juga ya demikian. Demikian. Ya, makanya tadi kata Mari kalau dalam pacaran itu tuh lebih cocoknya hubungan ini tuh si casual ya. Kalau jadi temen, bisa-bisa kalian ini tuh seru nih kalau jadi temen. Tapi nggak bisa sih hanya sebatas temen yang pure temen ya. Pasti ada sela-selanya itu tuh temen tapi mesra. Soalnya kalau Mari lihat gairah percintaan asmara ranjang ya, biologis, nyambung ini kalian berdua ya. Nyambung ini. Hot ini bisa, keringetan ini bisa ya. Cocok dia. Fetisnya kamu dalam urusan seks itu tuh bisa klop sama fetisnya dia misalnya ya. Kalau dalam ya maaf ya Mari ngomongnya agak vulgar tadi ya, minta maaf. Tapi itu Mari lihat. Kalau soal kebutuhan biologis, hasrat nafsu, bisa ini kalian berdua saling melengkapi. Sama-sama bisa kasih kepuasan ya. Gitu. Tapi ya hanya sebatas di situ. Itu loh. Kalau cara pandang hidup boleh-boleh ya agak-agak berbeda. Agak-agak berbeda. Gitu. Jadi kalau untuk pure sebagai temen aja sih kalian bakal nggak bisa tuh. Mesti ada embel-embelnya, embel-embel berikutnya, temen tapi mesra. Cuman kalau bisa di-enjoyin ya relationship ini, ya pasti menyenangkan sih, pasti menyenangkan. Cuman ya gitulah. Kalau bagi orang-orang yang religius ya bahaya. Sebab godaan-godaan untuk melakukan perbuatan haram gitu ya. Ini tuh pasti ada. Gitu lah, nggak peduli lah itu apa namanya ya. Pernah Mari dengar tuh teman-teman muslim bilang dosa kecil gitu ya. Ada kan timbangan-timbangannya kalau teman-teman muslim ya. Ada dosa besar, ada dosa kecil gitu ya. Ya paling enggak dosa kecil lah terjadi di sini ya. Enggak tahu lah Mari masuk kategori dosa mana. Itu ya, belum menikah tapi sudah punya hubungan seksual, aktif seksual, nggak ngerti Mari. Kurang-kurang paham Mari. Pernah Mari dengar sih katanya dosa kecil karena mau sama mau. Kecuali kalau diperkosa katanya ya, baru itu tuh dosa besar katanya ya. Ada yang merasa terpaksa. Kalau di sini sih kalian berdua nampaknya nggak ada yang terpaksa ya. Rela aja ini ya. Rela aja gitu. Rela dibuka kancing bajunya, resletingnya gitu ya.
Sorry ya, agak-agak nyeleneh ini si pembaca kartu tarotnya nih. Oke, tapi ya itu, untuk sementara waktu ini tuh, bagaimana nasibnya relationship ini tuh macam lepas tangan kalian berdua. Macam lepas tangan. Tapi justru dengan seperti ini tuh kayaknya nanti lebih ringan ya. Nggak ada merasa tersakiti, nggak ada merasa dirugikan, nggak ada merasa tertekan, dan seterusnya. Lebih kayak ngerasa lega, lapang, bebas, lepas. Seperti itu ya. Oke, baik Sagittarius. Sekarang mari akan tarik koin biar kita cari tahu dulu ya. Kepada Sagittarius mana pembacaan ini disampaikan. Nah, ini koin berisi inisial dan zodiak. Untuk inisial, ini bisa inisialnya kamu, bisa inisialnya dia. Terkhusus untuk zodiak sudah pasti hanya akan nunjukin zodiak dari si dianya aja. Oke lah, baik. Mari awali dari inisial A, ada api, D ada 2, S ada 1, L ada lagu, P ada panda, U ada umur, O ada ombak, dan W ada warna. Nah, masuk kita ke zodiak, kebetulan hanya ada 3 koin di sini ya. Ada energi dari Taurus, ada energi dari Sagittarius, dan berikut ada energi dari Scorpio menutup pembacaan kita kali ini. Itu aja dulu yang bisa Mari sampaikan. Moga-moga mampu untuk kamu pahami, dan sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.